Dia memiliki kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesan. Namun ketika hari ulang tahunnya tiba, kesunyian adalah satu-satunya teman yang menemaninya. Malam itu, asisten rumah tangganya dan 3 anak kecil mengubah segalanya. Dengan tangan berlumur tepung, mahkota dari kertas, dan sebuah kalimat yang membelah jiwanya. Jarum jam di ruang kerja hampir menyentuh tengah malam ketika Raka Pradana mematikan lampu terakhir di mejanya. Kantor-kantor perusahaan sunyi senyap. Di luar, kota tetap hidup dan berdenyut, penuh dengan orang-orang yang tertawa, bersulang, dan saling berpelukan. Di dalam, hanya ada seorang pria yang duduk di depan layar yang sudah padam, dengan mata terpaku pada satu titik yang tidak ada. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan ia tidak menerima satupun pesan, tidak satupun. Raka berdiri perlahan, seolah tubuhnya sendiri terasa lebih berat dari biasanya. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap cakrawala kota, menyilangkan kedua tangan di dada, dan berdiri tak bergerak. Di luar sana, jutaan orang tidur, tertawa, bertengkar, saling mencintai. Dan dia, pria yang membangun grup Pradana dari nol, pengusaha yang namanya terpampang di halaman-halaman majalah ekonomi paling banyak dibaca di negeri ini, pemilik 4 gedung, 2 perusahaan, dan sebuah rumah mewah di pinggiran kota, berdiri sepenuhnya sendirian di hari paling pribadi dalam setahun. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali seseorang membuatkan kue ulang tahun untuknya. Tidak bisa. Ia mencoba mengingat kapan seseorang pernah menyanyikan lagu untuknya. Juga tidak bisa. Dan kemudian, tanpa bisa ia cegah, sebuah kenangan datang dari masa yang sangat jauh, dari tempat yang telah ia kubur dalam-dalam dengan kesibukan kerja dan jarak. Ibu tirinya, berdiri di depan dapur kecil yang lusuh, dengan tangan putih berlumur tepung, bernyanyi pelan di telinganya sementara ia meniup satu-satunya lilin di atas bolu kukus buatan rumah. Itu sudah sangat lama sekali. Sebelum ada uang, sebelum ada kesuksesan, sebelum ia belajar membangun tembok-tembok begitu tinggi sehingga tidak ada yang bisa memanjatnya. Ia berpaling dari jendela dengan kasar, seolah kenangan itu membakarnya. Aku tidak butuh semua itu, gumamnya keras. Namun dalam kesunyian kantor, kata-kata itu terdengar kosong bahkan bagi dirinya sendiri. Ia mengambil jaket dari gantungan dan turun ke garasi pribadi. Mobil menyala sendiri. Sistem otomatis mengenali sidik jarinya. Segala sesuatu dalam hidup Raka berjalan sendiri. Selalu siap, selalu beres, selalu terprogram. Efisiensi yang selama ini menjadi kebanggaannya adalah sekaligus bukti paling kejam dari kesendiriannya. Ia tidak membutuhkan siapapun karena ia telah membangun sebuah sistem yang menggantikan keberadaan manusia. Perjalanan menuju rumah mewahnya panjang. Ia melewati kawasan SCBD, lalu Kebayoran Baru, lalu Jalan Sudirman yang pohon-pohonnya dulu ia perintahkan untuk ditanam bertahun-tahun lalu sebagai bagian dari program CSR perusahaannya. Pohon-pohon untuk sebuah kota yang tertidur sementara ia berkendara sendirian di hari ulang tahunnya, tidak tahu benar kemana hendak pergi, meski ia hafal betul alamat rumahnya sendiri. Ketika tiba, lampu-lampu eksterior menyala secara otomatis. Rumah mewah itu tampak sempurna seperti selalu. Taman yang terawat, pintu masuk bermarmer yang terang benderang, jendela tanpa noda. Sebuah foto majalah. Dan itu juga, pikir Raka sambil mematikan mesin mobil, adalah rumah paling menyedihkan yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Ia masuk tanpa bersuara, meski tidak ada siapapun yang akan terbangun. Hanya Sari Wulandari, asisten rumah tangganya, yang tinggal di kamar art bersama ketiga anaknya. Tapi pada jam ini mereka pasti sudah tidur. Raka selalu pulang larut, selalu. Itu adalah salah satu dari sedikit kepastian di rumah itu. Pak Pradana pulang setelah jam 11, makan sesuatu sendirian di dapur, lalu menghilang ke kamarnya hingga keesokan harinya. Namun malam itu ada yang berbeda. Dari ujung lorong, tercium sebuah aroma. Raka berhenti mendadak, mengerutkan dahi. Sudah malam. Sari tidak memasak pada jam seperti ini. Tidak ada yang memasak pada jam seperti ini. Ia sendiri yang menetapkan aturan itu. Jadwal rumah sudah pasti, ketertiban tidak bisa diganggu-gugat, rutinitas tidak boleh berubah.
Namun di sana aroma hangat dan manis itu menyelinap masuk melalui lorong seperti sesuatu yang tidak perlu meminta izin untuk ada. Ia berjalan perlahan menuju dapur, dan apa yang ia lihat membuatnya benar-benar terpaku di tempat. Sari berdiri membelakanginya, membungkuk di atas meja dapur, dengan hati-hati menghias sesuatu yang tampak seperti kue ulang tahun. Ketiga anaknya, Bagas, Rizky, dan Dani, tertidur duduk di kursi ruang makan dengan kertas-kertas warna-warni berserakan di atas meja, kepala mereka bertumpu di atas lengan mereka sendiri. Mereka telah menunggu. Mereka telah menunggu berjam-jam. Di atas meja, Raka melihat sesuatu yang sulit ia pahami. Sebuah spanduk buatan tangan dengan huruf-huruf berbagai ukuran dan warna. Jelas dilukis oleh tangan-tangan kecil yang menuangkan seluruh usaha mereka dalam setiap goresan. Selamat ulang tahun, Pak Raka. Raka membuka mulut, menutupnya kembali, tanpa sadar melangkah mundur dan menyentuh bingkai pintu. Suaranya minimal, namun Sari langsung berbalik. Selama sesaat, keduanya saling pandang dalam diam. Ia memegang kantong piping di tangannya dan ada sedikit krim di pipi kirinya. Ia mengenakan jaket dan matanya sedikit berkilat, meski ia akan menyangkalnya jika ada yang menunjuk. Pak Pradana, kata Sari dengan suara yang berusaha terdengar wajar dan tenang, meski jelas ia gugup. Mohon maaf waktunya sudah malam. Kami pikir, ia ragu sejenak mencari kata-kata, anak-anak ingin menunggu Bapak. Raka memandang anak-anak yang tertidur. Rizky mengenakan mahkota dari kertas aluminium foil yang miring di kepalanya. Dani memeluk erat sebuah gambar yang terlipat di antara kedua tangannya yang kecil. Bagas, si sulung, tidur dengan punggung tegak, seolah bahkan dalam tidur pun ia berusaha terlihat bertanggung jawab. Sesuatu di dada Raka hancur. Bukan kehancuran yang dramatis, bukan isak tangis yang tertahan. Melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi, dan karenanya jauh lebih menghancurkan. Itu adalah pengakuan atas sebuah rasa sakit yang telah ia abaikan selama bertahun-tahun. Rasa sakit orang yang memiliki segalanya yang bisa dibeli dengan uang, dan menemukan di saat paling tak terduga bahwa tidak satu pun dari semua itu bisa mengembalikan apa yang sesungguhnya telah ia kehilangan. Kenapa? Tanya Raka, dan suaranya keluar lebih pelan dari yang ia inginkan. Sari menatapnya tanpa benar-benar memahami pertanyaan itu. Kenapa kalian melakukan ini? Ulang Raka sambil menatap spanduk itu, kue itu, anak-anak yang tertidur dengan mahkota kertas mereka. Tidak perlu sampai seperti ini. Bagi mereka perlu, jawab Sari dengan sederhana, tanpa hiasan, tanpa kalkulasi. Rizky bilang tidak boleh membiarkan ulang tahun seseorang berlalu begitu saja tanpa dirayakan, bahwa itu tidak benar. Ia berhenti sejenak. Umurnya 8 tahun dan ia yakin akan hal itu dengan segenap hatinya. Raka tidak menjawab. Tidak bisa. Tenggorokannya tercekat oleh sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Bagas terbangun saat itu juga dengan indera keenam yang dimiliki anak sulung. Selalu waspada, selalu siap. Ia mengedipkan mata, melihat Raka berdiri di pintu masuk, dan langsung duduk tegak. Pak, katanya dengan suara yang masih mengantuk namun mantap. Kami menunggu Bapak. Ibu membuat kue sejak sore tadi. Rizky yang menghias spanduknya. Dani yang membuat gambarnya. Seolah namanya dipanggil, Dani membuka mata, melihat Raka, dan tanpa sepatah kata pun mengulurkan gambar yang telah ia peluk erat di dadanya sepanjang malam. Raka menerimanya dengan tangan yang tidak gemetar karena ia melarang dirinya sendiri untuk gemetar. Ia membukanya perlahan. Itu adalah gambar yang dibuat dengan krayon, dengan kecanggungan yang indah dan jujur khas anak-anak kecil. Ada sebuah rumah besar, ada seorang pria tinggi yang berdiri sendirian di tengah, dan mengelilinginya, bukan dinding, melainkan orang-orang yang digambar dengan bentuk-bentuk yang tidak presisi namun penuh warna. Seorang wanita, 3 anak kecil. Dan di bagian paling atas, ditulis dengan huruf-huruf yang condong ke segala arah, sebuah kalimat yang Raka baca sekali, lalu sekali lagi, lalu untuk ketiga kalinya, karena ia tidak bisa percaya bahwa seorang anak kecil telah menuliskan itu. Supaya Bapak tidak pernah kesepian lagi, keheningan yang menyusul adalah yang paling berat sepanjang malam itu. Rizky, si anak tengah, telah terbangun. Ia juga melihat pemandangan itu,
Melihat gambar di tangan Pak Pradana, dan tanpa rasa malu sedikit pun, karena Rizky tidak pernah punya rasa malu, ia bertanya langsung, "Bapak suka?" "Aku tadi mau pasang balon, tapi ibu bilang sudah terlalu malam untuk meniupnya." Dan pertanyaan itulah, begitu sederhana, begitu langsung, begitu sama sekali asing dari segala kalkulasi atau protokol, yang akhirnya menghancurkan sesuatu dalam diri Raka Pradana yang selama bertahun-tahun tidak pernah hancur. Karena tidak seorang pun selama bertahun-tahun pernah bertanya apakah ia menyukai sesuatu. Tidak seorang pun. Mereka bertanya apakah ia menyetujui, apakah ia mengizinkan, apakah ia mengonfirmasi, apakah ia sepakat. Mereka mempresentasikan laporan, meminta tanda tangan, mengirimkan laporan, tapi tidak ada yang bertanya apakah ia menyukai sesuatu. Tidak ada yang menunggu jawabannya dengan tatapan terbuka dan tanpa rasa takut seperti yang dimiliki anak 8 tahun dengan mahkota aluminium foil yang bengkok di kepalanya itu. "Suka?" jawab Raka dengan suara yang tidak ia kenali sebagai miliknya sendiri. "Bapak sangat suka." Rizky tersenyum lebar dari telinga ke telinga. "Kan?" katanya sambil menyikut Bagas. "Aku bilang juga apa? Kalau kita nunggu, Bapak pasti pulang." Sari, yang selama ini dia mengamati kejadian itu, berbalik ke dapur dan mulai menyalakan lilin-lilin di atas kue. Tangannya bergerak dengan tenang, namun Raka, yang dalam dunia bisnis telah terlatih membaca detail yang tidak dilihat orang lain, memperhatikan bahwa jari-jarinya sedikit gemetar. Ia pun gugup. Ia pun telah mempertaruhkan sesuatu malam itu. Dan tiba-tiba, Raka ingin tahu mengapa. Ingin tahu apa yang mendorong seorang wanita yang bekerja seharian, yang pulang ke kamar ART-nya dengan kelelahan, yang punya 3 anak yang harus ia besarkan sendiri, untuk tetap terjaga hingga tengah malam menghias kue untuk seorang pria yang membayar gajinya dan yang hampir tidak pernah mengajaknya bicara lebih dari 4 kata berturut-turut. Ia ingin bertanya. Tidak jadi. Namun pertanyaan itu, rasa ingin tahu yang lahir dalam dirinya tanpa ia rencanakan, akan mengubah segalanya yang akan datang setelahnya. Karena Raka Pradana belum tahu, tidak mungkin ia tahu, bahwa malam itu bukan sekadar hari ulang tahunnya. Itu adalah awal dari sesuatu yang tidak ia minta, tidak ia rencanakan, dan tidak akan mampu ia beri nama. Itu adalah hari pertama dari sisa hidupnya, dan ia dimulai dengan sebuah kue buatan tangan, 3 anak dengan mahkota kertas, dan sebuah kalimat yang ditulis dengan krayon yang menembus jantungnya dari sisi ke sisi. Supaya Bapak tidak pernah kesepian lagi, pagi berikutnya datang dengan cahaya yang berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih terang dari hari-hari lain, bukan karena taman rumah mewah itu tampak berbeda. Melainkan sesuatu yang lebih halus, lebih sulit diberi nama. Sebuah perasaan bahwa sesuatu telah berubah di dalam dinding-dinding itu, dan perubahan itu tidak bisa dibalik, meski tidak ada perjanjian yang ditandatangani maupun kata-kata hikmat yang diucapkan. Raka terbangun sebelum alarm berbunyi. Itu hampir tidak pernah terjadi. Ia berbaring beberapa menit menatap langit-langit dengan kegelisahan aneh di dadanya yang bukan persis ketidaknyamanan, namun bukan pula ketenangan. Sesuatu di antaranya, seperti ketika seseorang mendengar melodi yang familiar tanpa mengingat dari mana ia mengenalnya, akrab sekaligus tidak nyaman pada saat bersamaan. Ia bangun, berpakaian, dan turun ke dapur dengan niat mengambil kopi hitamnya, seperti setiap pagi, lalu keluar sebelum rumah benar-benar terbangun. Namun rumah itu sudah terbangun. Dari lorong ia mendengar suara-suara, tawa, bunyi kursi yang diseret di lantai, dan kemudian, dengan sangat jelas, suara Rizky yang bertanya dengan keras apakah ia boleh memakan potongan kue terakhir untuk sarapan. Tidak, jawab Sari dengan tegas dari suatu sudut dapur. Itu bukan sarapan. Kenapa tidak? Ada telurnya, ada tepungnya, ada susunya. Hampir sama dengan dadar gulung. Rizky? Bu? Rizky? Keheningan singkat. Lalu, baiklah, tapi aku mau mencatat bahwa aku tidak setuju. Raka berhenti di lorong tanpa sengaja, tanpa berniat, sudut bibirnya bergerak ke atas. Hanya sesaat. Cukup bagi dirinya sendiri untuk menyadarinya dan segera berhenti. Seolah tersenyum sebelum kopi pertama di pagi hari adalah sesuatu yang memerlukan izin. Ia masuk ke dapur.
Sari berdiri membelakanginya di depan kompor. Ketiga anak itu duduk di meja. Bagas dengan buku catatan terbuka di hadapannya, mengulang sesuatu sebelum berangkat sekolah. Rizky dengan siku di atas meja dan dagu bertumpu di tangan. Menatap kue dengan ekspresi seorang negosiator yang kalah. Dani, si bungsu, makan dalam diam dengan konsentrasi mutlak yang ia curahkan pada semua yang ia lakukan. Ketika Raka muncul di pintu masuk, keempat orang itu menatapnya serentak. Ada sesaat keheningan. Dan Rizky lah, tak terelakkan, yang memecahnya. Selamat pagi, Pak Raka. Bapak mau potongan kue terakhir? Kalau Bapak tidak mau, aku yang mau. Tapi kalau Bapak mau, tidak apa-apa. Bapak punya prioritas karena kemarin hari ulang tahun Bapak. Sari menutup mata sejenak dengan ekspresi seseorang yang diam-diam meminta kesabaran. Selamat pagi, kata Raka sembari menyapa semua tanpa menyapa siapapun secara khusus. Ia menuju mesin kopi, menuangkan cangkirnya, dan tetap berdiri di sisi meja dapur karena duduk bersama mereka di meja itu adalah satu langkah yang tubuhnya tidak tahu cara melakukannya. Bapak suka kuenya? Tanya Dani tiba-tiba dengan suara kecil dan serius yang khas darinya. Raka menatapnya. Anak itu menatapnya dengan kejujuran yang begitu mutlak sehingga hampir sulit untuk mempertahankan tatapan. Suka, jawabnya. Enak sekali. Dani mengangguk perlahan, puas, lalu kembali ke sarapannya seolah urusan itu telah sepenuhnya selesai. Raka minum kopinya sambil berdiri dalam diam sementara dapur terus berjalan dengan ritmenya sendiri. Sari menyajikan piring-piring, Bagas mengulang catatannya, Rizky berusaha mencuri sepotong sesuatu setiap kali ibunya membalik badan. Dani makan dengan ketenangannya yang biasa. Ini adalah pemandangan yang sepenuhnya biasa. Namun bagi Raka, ini juga adalah sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia saksikan dari dekat. Sebuah pagi bersama keluarga, bukan miliknya, tapi ada di sana. Ia keluar tanpa banyak berkata. Namun di dalam mobil, dalam perjalanan menuju kantor grup Pradana, sesuatu mengalihkan perhatiannya cukup untuk membuatnya melewati belokan yang selalu ia ambil setiap hari. Ia harus berputar di persimpangan berikutnya. Tidak ia jelaskan pada dirinya sendiri, ia hanya kembali ke jalur dan terus melaju. Kantor-kantor grup Pradana menempati 3 lantai penuh di gedung Wisma 46, gedung tertinggi di kawasan SCBD. Raka tiba, seperti biasa, sebelum semua orang. Ia duduk di kursinya, membuka laporan hari itu, memeriksa angka-angka, semuanya tertib, semuanya berjalan. Perusahaan itu adalah mesin sempurna yang ia bangun bata demi bata selama bertahun-tahun. Dan kesempurnaan itu adalah kebanggaan terdalamnya. Sekaligus, meski tidak pernah ia akui, tempat berlindungnya yang paling sepi. Di pertengahan pagi, Hendra Susanto, asisten eksekutifnya, masuk membawa agenda hari itu dan secangkir kopi yang tidak diminta Raka, namun selalu muncul tepat waktu di mejanya. Selamat pagi, kata Hendra sambil merapikan dokumen-dokumen dengan efisiensi mekanis seseorang yang telah melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Bapak ada rapat dengan mitra dari PT Alfariski Konstruksi jam 11, telekonferensi dengan Dana Investasi Nusantara jam 1, dan penandatanganan kontrak jam 4. Baik. Hendra berhenti sejenak sebelum beranjak. Ada hal lain, Pak Raka? Ia mengangkat pandangan dari laporan. Kemarin ada yang meninggalkan pesan? Ada yang menelepon? Hendra menatapnya dengan ekspresi netral yang berusaha menyembunyikan kejutannya atas pertanyaan yang sangat tidak biasa itu. Tidak, Pak. Hari kemarin tidak ada hal baru. Raka mengangguk dan kembali ke dokumennya. Terima kasih. Itu saja. Hendra keluar dan menutup pintu dengan pelan. Raka terus menatap laporan tanpa membacanya. Tidak ada yang menelepon, bukan mitranya, bukan rekan-rekannya selama bertahun-tahun, bukan para direksi yang berbagi rapat dengannya minggu demi minggu. Tidak seorang pun. Namun 3 anak yang hampir tidak ia kenal telah membuatkan kue untuknya dan menunggu terjaga hingga tengah malam. Itu tidak memiliki logika bisnis apapun, tidak ada kalkulasi rasional yang bisa menjelaskannya. Namun itu adalah satu-satunya hal yang ia pikirkan sejak ia bangun.
Sore itu Raka tiba di rumah mewahnya lebih awal dari biasanya. Bahkan ia sendiri tidak benar-benar tahu mengapa ia mengatakan kepada Hendra bahwa ia punya pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah, yang sebagian benar, meski bukan alasan sesungguhnya. Ia mendapati rumah itu sunyi. Sari sedang menyelesaikan pembersihan ruang utama dengan ketelitian metodis yang telah ia amati berkali-kali tanpa pernah benar-benar memperhatikan. Ia bergerak dengan efisiensi yang tenang, tanpa tergesa, namun tanpa berhenti, seperti seseorang yang bekerja dengan baik bukan karena sedang diawasi, melainkan karena memang begitulah dirinya. Raka berhenti di ambang pintu ruang tamu. Anak-anak pulang jam berapa? Tanyanya, dan pertanyaannya sendiri mengejutkan dirinya. Sari berbalik, juga terkejut, meski ia menyembunyikannya dengan baik. Sebentar lagi, Pak. Angkot mengantar mereka 2 blok dari sini dan mereka jalan kaki. Raka mengangguk seolah informasi itu relevan untuk tujuan tertentu, meski ia tidak punya tujuan apapun. Ada yang dibutuhkan? Tanyanya kemudian dengan ketidaknyamanan yang terlihat namun tidak sepenuhnya ia sembunyikan. Untuk anak-anak, untuk rumah. Sari menatapnya 1 detik lebih lama dari biasanya. Kami baik-baik saja, Pak. Terima kasih. Itu adalah jawaban yang sopan dan tertutup. Raka mengenalinya karena ia sendiri menggunakannya setiap saat. Jawaban yang berkata, jangan terus bertanya, tanpa mengucapkan kata-kata itu. Ia memahaminya, mengangguk, dan mundur ke ruang kerjanya, namun tidak menutup pintu sepenuhnya. Dan ketika, beberapa saat kemudian, ia mendengar keributan di pintu masuk dan suara-suara ketiga anak itu tiba, ia juga mendengar sesuatu yang tidak ia duga. Rizky, dengan suara keras, menceritakan kepada Sari bahwa di sekolah teman-temannya bertanya mengapa ia punya kantung mata, dan ia menjawab karena ia telah menunggu bapak pemilik rumah untuk menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Terus kata mereka apa? Tanya Sari. Kata mereka aneh, jawab Rizky dengan santai total. Tapi menurutku yang aneh itu kalau tidak merayakan ulang tahun seseorang yang hidup sendirian. Itu jauh lebih aneh. Raka, duduk di ruang kerjanya dengan laporan terbuka di hadapannya yang sudah 20 menit tidak ia baca, merasakan sesuatu bergerak di suatu tempat di dadanya yang sudah bertahun-tahun tidak bergerak. Bukan rasa syukur tepatnya, melainkan sesuatu yang lebih tidak nyaman dari itu. Itu adalah pengakuan bahwa anak 8 tahun itu, tanpa sengaja, tanpa pidato atau niat apapun, telah melihat dalam dirinya sesuatu yang tidak pernah mau dilihat oleh orang lain. Seorang manusia yang kesepian dan layak untuk dirayakan. Bukan pengusahanya, bukan pemilik rumah mewahnya, bukan penandatangan ceknya, manusianya. Beberapa hari kemudian, Raka mulai memperhatikan hal-hal yang selalu ada di sana dan yang ia, karena suatu alasan yang tidak ingin ia periksa terlalu dalam, tidak pernah lihat sebelumnya. Ia memperhatikan bahwa Sari tiba bekerja sebelum fajar dan selesai ketika ia sudah mengurung diri di ruang kerjanya. Ia memperhatikan bahwa anak-anak mengerjakan tugas di meja kecil kamar art karena tidak ingin mengganggu di ruang-ruang utama rumah, meski ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal itu kepada mereka. Ia memperhatikan bahwa Bagas, si sulung, berdiri di depan pintu kamar adik-adiknya setiap malam sampai memastikan mereka tertidur, dengan tanggung jawab di pundaknya yang terlalu besar untuk seseorang seusianya. Di atas segalanya, ia memperhatikan bahwa Sari tidak pernah meminta apapun. Dalam bertahun-tahun bekerja di rumah itu, ia tidak pernah meminta bantuan, pengecualian, atau pertimbangan khusus. Ia memenuhi jadwalnya, melakukan pekerjaannya, merawat anak-anaknya di celah-celah waktu yang tersisa, dan terus melangkah maju dengan ketangguhan yang sunyi yang Raka. Kini ia sungguh-sungguh melihatnya untuk pertama kali, temukan hampir tidak masuk akal. Dari mana wanita ini mendapatkan ketangguhan itu? Apa yang dibawa wanita itu yang tidak ia ketahui? Pertanyaan itu bersarang dalam dirinya tanpa diundang. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bersarang sendiri tanpa undangan selalu yang paling sulit untuk diabaikan. Suatu sore, tanpa banyak pikir, Raka keluar dari ruang kerjanya dan menengok ke dapur tempat Sari menyiapkan makan malam. Sari, katanya. Ia berbalik. Boleh aku bertanya sesuatu? Jeda singkat. Sesuatu melintas di matanya, sesuatu yang cepat dan tak terbaca. Tentu, Pak. Raka mencari kata-kata,
tidak menemukannya dengan segera, dan itu adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi padanya. Ia selalu punya kata-kata. Itu adalah senjatanya yang paling tajam. Kenapa kalian melakukannya? Tanyanya akhirnya. Soal kue itu. Soal menungguku. Kenapa? Sari menatapnya dalam diam selama sesaat. Kemudian, dengan ketenangan yang bukan jarak melainkan sesuatu yang lebih mirip kejujuran sederhana tanpa hiasan, ia menjawab, karena anak-anak saya tumbuh dengan tahu bahwa ulang tahun itu penting. Dan ketika Rizky mendengar bahwa Bapak tidak pernah punya perayaan di rumah ini, ia bilang hal itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ia berhenti sejenak. Saya mencoba menjelaskan bahwa mungkin Bapak lebih suka privasi, bahwa situasinya berbeda, tapi Rizky 8 tahun dan baginya hal-hal itu lebih sederhana. Kalau seseorang sendirian di hari ulang tahunnya, harus ada yang menemaninya. Tidak ada alasan lain. Raka tidak langsung menjawab. Kalau ibu sendiri? Tanyanya kemudian. Ibu pikir apa? Sari menahan tatapannya 1 detik sebelum menjawab. Saya pikir Rizky benar. Dan dengan itu ia kembali ke kompor. Seolah percakapan terpenting yang telah Raka jalani dalam bertahun-tahun adalah hal yang paling wajar di dunia. Ia kembali ke ruang kerjanya, duduk, menatap meja tanpa melihat apapun, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak membuka laporan manapun. Ada sebuah kotak di bawah tempat tidur itu. Raka seharusnya tidak melihatnya. Seharusnya ia tidak berada di lorong itu pada jam itu, tidak melewatinya tepat di saat pintu kamar Ar terbuka sedikit tertiup angin. Namun hidup punya cara yang sangat khusus untuk menunjukkan kepada seseorang tepat apa yang perlu ia lihat, tepat saat ia paling tidak mengharapkannya. Kotak itu kecil, dari karton yang diperkuat, dengan sudut-sudut yang telah aus dimakan waktu, dan di atasnya, terlipat rapi, ada sebuah dokumen yang sempat Raka lihat selama 1 detik sebelum Sari, yang ada di dalam tanpa ia sadari, bergerak dan menutup pintu tanpa tahu bahwa ia sedang di sana. Raka terus berjalan, namun gambaran itu, kotak lusuh di bawah tempat tidur di kamar terkecil rumah mewahnya, tidak meninggalkannya sepanjang hari, karena ada sesuatu di dalamnya yang ia kenali tanpa bisa menjelaskan mengapa. Itu adalah gambaran seseorang yang menanggung sesuatu yang terlalu besar dan menanggungnya sendiri, dalam diam, tanpa meminta bantuan siapapun. Sore yang sama, sementara ia memeriksa kontrak-kontrak di ruang kerjanya, Raka mendengar suara-suara di taman. Ia berdiri tanpa berpikir, pergi ke jendela, dan melihat sesuatu yang membuatnya terpaku dengan tangan masih di sandaran kursinya. Sari duduk di tepi kolam taman dengan Dani di pangkuannya dan Rizky di sisinya. Bagas berdiri di hadapannya dengan selembar kertas di tangan, membaca dengan suara keras. Dari postur semua orang, dari perhatian dengan mana ketiga anak itu menatap ibunya, jelas bahwa ini bukan momen yang kebetulan. Ini adalah sebuah rutinitas, sesuatu yang sering mereka lakukan. Raka mengamati tanpa bergerak. Bagas membaca dengan lambat dan cermat, berhenti sesekali ketika Sari membuat koreksi lembut dengan tangannya. Rizky, yang tidak pernah diam, menatap kertas itu dengan konsentrasi yang belum pernah Raka lihat darinya di dalam rumah. Dan Dani, kecil dan pendiam seperti biasa, mendengarkan dengan mata setengah terpejam seperti seseorang yang menyimpan setiap kata di suatu tempat jauh di dalam dirinya. Mereka tidak kaya, hampir tidak punya apapun secara materi untuk diberikan satu sama lain, namun mereka punya itu. Mereka saling memberikan waktu, saling memberikan kehadiran, saling memberikan perhatian penuh, tanpa layar, tanpa gangguan, tanpa jarak yang kadang dibangun uang tanpa disadari siapapun. Raka merasakan sesuatu yang tidak ia ketahui namanya saat itu, namun yang jauh kemudian akan ia kenali. Iri, bukan iri yang picik dari orang yang ingin mengambil sesuatu dari orang lain, melainkan iri yang sunyi dan jujur dari seseorang yang melihat sesuatu yang indah dan menyadari, dengan kejernihan yang menyakitkan, bahwa ia tidak pernah memilikinya. Ia berpaling dari jendela sebelum salah satu dari mereka melihatnya. Hendra lah yang, tanpa sengaja, membuka pintu pertama menuju kebenaran. Keesokan harinya, di kantor grup Radana, Raka meminta asistennya untuk memperbarui data staf domestik untuk catatan administrasi akhir tahun. Itu adalah prosedur rutin, sesuatu yang selalu dilakukan pada waktu seperti ini. Hendra memprosesnya tanpa pertanyaan,
Namun ketika Raka meninjau dokumen yang telah diperbarui malam itu di ruang kerjanya, sesuatu menghentikannya. Pada formulir Sari Wulandari, di bawah kolom kontak darurat, hanya ada satu nama. Tidak ada ayah dari anak-anak, tidak ada keluarga dekat, tidak ada siapapun lagi. Namanya adalah sebuah lembaga. Pusat Komunitas Akar Kuat. Raka mengerutkan dahi, mencari nama itu di komputernya. Itu adalah pusat dukungan untuk keluarga-keluarga dalam situasi rentan, berlokasi di sebuah kawasan yang jauh dari pusat kota. Tempat itu menawarkan pendampingan psikologi, bantuan hukum, dan pelatihan keterampilan. Mengapa Sari menggunakan pusat itu sebagai kontak darurat? Mengapa tidak ada siapapun lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk dalam diam, tanpa jawaban, sementara di luar kota terus berjalan dengan ritmenya yang tak peduli. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang tidak Raka duga. Ia tiba di rumah mewah itu di tengah sore dan menemukan Bagas sendirian di dapur, duduk di depan meja dengan beberapa lembar kertas tersebar di hadapannya. Sari tidak ada, Rizky dan Dani juga tidak. Ini adalah pertama kalinya Raka berdua saja dengan anak sulung itu. Bagas mengangkat pandangan ketika mendengar ia masuk. Ia tidak gugup, tidak terburu-buru membereskan kertas-kertasnya, ia hanya menatap Raka dengan ketenangan serius yang mendefinisikannya dan berkata, "Selamat sore, Pak." "Selamat sore," jawab Raka. "Di mana ibumu?" "Ibu pergi jemput adik-adik ke sekolah. Hari ini angkotnya tidak lewat jadi ibu jalan kaki. Katanya akan kembali dalam 1 jam." Raka mengangguk, pergi mengambil air, dan ketika melewati meja ia melihat bahwa kertas-kertas yang ada di hadapan Bagas bukan tugas sekolah, melainkan catatan keuangan, angka-angka yang ditulis tangan dalam kolom-kolom yang rapi, dengan penjumlahan dan pengurangan, dengan jumlah-jumlah yang digarisbawahi. Ia berhenti. "Kamu sedang apa?" tanyanya tanpa bisa menahan diri. Bagas ragu sesaat. Kemudian, dengan kejujuran yang melucuti senjata yang sudah Raka pelajari untuk diharapkan dari keluarga ini, ia menjawab, "Aku membantu ibu merapikan pengeluaran bulan ini. Ibu banyak bekerja dan kalau pulang larut ibu kelelahan. Kalau aku sudah merapikannya, ibu jadi hemat waktu." Raka menatap kertas-kertas itu. Kolom-kolomnya sempurna, angka-angkanya klop. Ini adalah pekerjaan seseorang yang metodis, berhati-hati, yang telah belajar melakukannya dengan baik karena benar-benar penting. "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" tanyanya. "Dari waktu aku masih kecil," jawab Bagas dengan sederhana. "Dari sejak ayah tidak ada." Keheningan yang menyusul singkat namun berat. "Boleh aku tanya sesuatu?" kata Raka, dan pertanyaan itu keluar sebelum ia bisa menahannya. Bagas menatapnya. "Ayahmu?" Raka mencari kata-kata. Sudah lama sekali ia tidak ada. Bagas menunduk ke kertas-kertasnya sesaat. Lalu mengangkat pandangan kembali dengan kedewasaan di matanya yang membelah hati. "Beliau meninggal waktu Dani masih sangat kecil," katanya. "Beliau bekerja di proyek konstruksi. Ada kecelakaan kerja." Ia berhenti sejenak, singkat, bersih, tanpa dramatisasi. "Ibu tidak pernah membicarakan itu dengan kami karena kata ibu tidak mau kami menanggung kesedihan. Tapi aku ingat beliau dan aku tahu ibu juga selalu ingat." Raka tidak menjawab, bukan karena tidak mau, melainkan karena saat itu tidak ada kata-kata yang setara dengan apa yang baru saja dikatakan anak muda itu dengan ketenangan yang dalam dirinya sendiri merupakan bentuk paling menghancurkan dari rasa sakit. "Beliau adalah ayah yang sangat baik," tambah Bagas, hampir untuk dirinya sendiri, kembali ke kolom-kolom angkanya. "Beliau mengajarkan kami bahwa keluarga saling menjaga, bahwa itulah yang terpenting." Raka meletakkan gelas air di atas meja dapur dan keluar dari dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Di lorong, ia menyandarkan punggung ke dinding dan berdiri sepenuhnya diam, karena ia baru saja memahami sesuatu yang menghantamnya dengan kekuatan yang tidak pernah dirasakannya dari laporan keuangan manapun, kehilangan bisnis manapun, kegagalan profesional manapun sekalipun. Sari bukan sekadar perempuan pekerja keras yang berdedikasi. Ia adalah seorang janda yang telah kehilangan pasangan hidupnya, yang sedang membesarkan 3 anak sendirian, yang tidak punya jaringan perlindungan selain sebuah pusat komunitas,
yang setiap hari datang ke rumah mewah itu untuk merawat rumah seorang pria yang kesepian, tanpa pria itu pernah menanyakan satu kali pun bagaimana keadaannya selama bertahun-tahun. Namun tetap saja, ia membuat kue. Tetap saja, anak-anaknya menunggu terjaga hingga tengah malam. Tetap saja, Dani memberikan gambarnya. Dari ketangguhan yang mana seseorang yang menanggung sebanyak itu melakukan hal seperti itu? Pertanyaan itu menghantui Raka selama berhari-hari. Suatu malam, jauh setelah itu, Raka turun mencari sesuatu ke dapur dan menemukan Sari duduk sendirian di meja dengan secangkir teh di tangannya dan matanya menerawang kemana-mana. Ia tidak mendengar Raka datang. Ini adalah pertama kalinya Raka melihatnya tanpa sedang sibuk melakukan sesuatu, tanpa bergerak, tanpa beraktivitas. Ini adalah pertama kalinya ia melihatnya hanya sekadar ada. Dan saat itu, tanpa tugas, tanpa fungsi, tanpa peran yang harus dipenuhi, Sari Wulandari terlihat persis seperti apa adanya. Seorang perempuan yang kelelahan yang dalam kesunyian malam, ketika anak-anak tidur dan tidak ada yang membutuhkannya, membiarkan beban dari semua yang ia tanggung hinggap di pundaknya selama beberapa menit. Raka hampir mengundurkan diri tanpa bersuara, namun sesuatu menghentikannya. Sari, katanya pelan. Ia mengangkat pandangan, terkejut. Ia langsung duduk tegak, seolah ketahuan melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Pak, maaf, saya tidak dengar, katanya sambil berdiri. Bapak perlu sesuatu? Tidak, kata Raka. Silakan duduk. Ia menatapnya sesaat tanpa sepenuhnya mengerti, lalu duduk kembali perlahan. Raka mengambil kursi di sisi lain meja dan duduk juga. Itu adalah gestur yang begitu sederhana dan begitu di luar dinamika biasa di antara mereka sehingga keduanya merasakannya secara bersamaan. Sesuatu baru saja berubah dalam ruang yang memisahkan mereka. Sesuatu baru saja berubah dalam ruang yang memisahkan mereka. Bagas cerita tentang suaminya, kata Raka dengan suara pelan dan langsung. Aku tidak ingin ikut campur dalam hal yang bukan urusanku, tapi aku ingin ibu tahu bahwa aku turut berduka. Sungguh. Sari menatapnya tanpa berkata apapun selama sesaat. Matanya tidak berkaca-kaca. Tidak ada yang retak dalam ekspresinya, namun sesuatu di wajahnya bergerak, sesuatu yang sangat halus, seperti ketika sebuah pintu yang sudah lama tertutup terbuka hanya 1 sentimeter. Cukup untuk membiarkan sedikit cahaya masuk. Terima kasih, Pak. Katanya akhirnya dengan suara yang teguh dan rapuh sekaligus. Sudah berapa lama kalian sendiri? Tanya Raka. Beberapa tahun, jawabnya. Dani masih bayi waktu itu terjadi. Kadang aku berpikir bahwa yang paling berat bukan apa yang kami, para orang dewasa, tanggung. Ia berhenti sejenak. Yang paling berat adalah melihat Dani tumbuh tanpa bisa mengingat suara ayahnya. Itulah yang membelaiku. Keheningan yang menyusul berbeda dari semua keheningan yang pernah mereka bagi sebelumnya. Ini bukan keheningan canggung antara majikan dan karyawan. Ini adalah keheningan dua orang yang untuk sesaat hanya menjadi manusia biasa yang berhadapan satu sama lain. Ibu sangat kuat, kata Raka. Dan ia tidak mengatakannya sebagai pujian. Ia mengatakannya sebagai pernyataan atas sesuatu yang telah ia amati selama berminggu-minggu dan baru sekarang menemukan kata-katanya. Sari menatapnya dengan ekspresi yang hampir seperti senyuman, namun tidak sepenuhnya. Bukan ketangguhan, Pak, jawabnya. Tidak ada pilihan lain. Kalau punya 3 anak yang memandangmu, kamu tidak bisa membiarkan dirimu menyerah. Mereka adalah alasanku setiap pagi, tanpa terkecuali. Raka tidak menjawab, namun saat ia kembali naik ke kamarnya dengan kata-kata itu masih bergema, sesuatu mengkristal dalam dirinya dengan kejernihan yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia pun pernah punya alasan suatu waktu. Alasan untuk bangun, untuk membangun, untuk terus melangkah. Namun di suatu titik dalam perjalanan, tanpa ia sadari, ia telah menggantinya dengan target, dengan angka, dengan pencapaian yang tidak dirayakan siapapun karena tidak ada siapapun di dekatnya. Sari punya 3 alasan dengan nama dan wajah yang menunggunya setiap malam. Ia punya perusahaan yang berjalan sempurna tanpa membutuhkannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
Raka Pradana bertanya-tanya apakah sudah terlambat untuk menemukan jalan kembali ke sesuatu yang benar-benar berarti. Jawabannya tidak akan datang malam itu. Namun pertanyaan yang telah tidur terlalu lama, baru saja terbangun. Dan ketika pertanyaan seperti itu terbangun, tidak ada lagi cara untuk menidurkannya kembali. Raka Pradana bukan pria yang mengambil keputusan impulsif. Setiap gerakan dalam hidupnya telah diperhitungkan, diukur, dievaluasi dari semua sudut yang mungkin sebelum dilaksanakan. Itulah kekuatannya. Dan itu juga, meski tidak pernah ia akui dengan lantang, caranya menjaga dunia pada jarak yang aman. Karena keputusan yang diperhitungkan tidak menyakitkan, tidak mengejutkan, tidak membiarkanmu terbuka di hadapan siapapun. Namun apa yang ia rasakan dalam minggu-minggu itu tidak memiliki kalkulasi apapun di baliknya, dan itu menggelisahkannya lebih dari yang ia mau akui. Semuanya dimulai pada suatu Selasa pagi ketika Raka turun untuk sarapan dan menemukan Dani sendirian di dapur, duduk di lantai di samping lemari makanan, dengan buku bergambar terbuka di atas lututnya. Ia tidak menangis, tidak ketakutan. Ia hanya ada di sana, diam, dengan ketenangan khasnya yang selalu membuatnya tampak lebih besar di dalam daripada di luar. Raka berhenti di pintu masuk. "Di mana ibumu?" "Ibu lagi merapikan tempat tidur di atas," jawab Dani tanpa mengangkat pandangan dari buku. "Dan kakak-kakakmu?" "Rizky pergi pagi-pagi karena ada latihan. Bagas sudah di sekolah." Raka mengangguk dan menuju mesin kopi. Sambil menunggu kopi, ia melirik anak kecil itu di lantai. Dani telah membalik halaman bukunya dan kini mengamati sebuah ilustrasi dengan konsentrasi mutlak yang ia curahkan pada segalanya. "Kamu sedang baca apa?" tanya Raka, tanpa benar-benar tahu mengapa ia bertanya. "Buku hewan," jawab Dani. "Ini gajah," ia menunjuk halaman dengan jari kecil yang tepat sasaran. "Bapak tahu tidak, gajah bisa ingat segalanya? Semua tempat yang pernah mereka kunjungi dan semua orang yang pernah mereka kenal. Selamanya." "Aku tidak tahu itu," kata Raka. Dani mengangkat pandangan untuk pertama kalinya dan menatapnya dengan ekspresi serius dan bersih yang selalu melucuti pertahanan Raka. "Aku juga ingat segalanya," kata anak itu. "Aku ingat hal-hal dari waktu aku masih sangat kecil yang kata ibu tidak mungkin aku ingat, tapi aku tetap ingat." Raka menahan tatapannya. "Hal-hal apa yang kamu ingat?" Dani berpikir sejenak dengan keseriusan seseorang yang memeriksa kenangan-kenangannya sendiri dengan hati-hati sebelum membaginya. "Aku ingat tangan-tangan besar yang menggendongku dan suara yang bernyanyi pelan." Ia berhenti sejenak. "Kurasa itu ayah. Ibu bilang mungkin saja, bahwa bayi merasakan lebih banyak dari yang orang-orang kira." Raka tidak menjawab. Dani kembali ke bukunya seolah ia baru saja mengatakan hal yang paling biasa di dunia. Namun di dapur itu, berdiri di samping mesin kopi dengan kopi yang sudah dingin di cangkirnya, Raka merasakan sesuatu di dadanya menekan dengan kekuatan yang tidak ia duga. Anak itu menanggung ketidakhadiran ayahnya seperti cara orang menanggung hal-hal yang terlalu menyakitkan untuk sering-sering disebut. Dalam diam, di dalam diri, dengan kelembutan yang luar biasa, dan ia melakukannya dengan begitu wajarnya sehingga justru jauh lebih menghancurkan daripada tangisan manapun. Raka meninggalkan cangkirnya di atas meja dapur dan keluar dari dapur tanpa meminum kopinya. Sore itu ia tiba di kantor grup Pradana dengan pikiran di tempat lain, sesuatu yang langsung Hendra perhatikan, meski ia cukup bijak untuk tidak mengomentarinya. Rapat dengan para direksi perusahaan distribusi logistik berlangsung lebih lama dari yang direncanakan, dan ketika selesai, Raka tinggal sendirian di ruang rapat dengan pandangan terpaku pada jendela-jendela besar. Salah satu mitra lamanya, Budi Santoso, yang telah bekerja bersamanya sejak tahun-tahun awal grup Pradana, masuk untuk mengambil dokumen yang tertinggal dan mendapatinya seperti itu, diam tak bergerak, dengan dasi yang sedikit kendur dan mata yang menatap kemana-mana. Budi mengenalnya terlalu baik untuk mengabaikannya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi, seperti cara bicara keduanya ketika tidak ada orang lain di depan mereka. "Ya," jawab Raka. Budi menatapnya 1 detik lebih lama. "Raka." "Jeda." "Tidak tahu," koreksi Raka, dan kejujuran dari dua kata itu mengejutkan bahkan dirinya sendiri.
Budi meletakkan dokumen-dokumennya di atas meja dan duduk di kursi terdekat. Ia adalah pria yang tenang, salah satu dari mereka yang tidak mengisi keheningan dengan kata-kata yang tidak perlu. Ia menunggu. "Pernahkah kamu merasa," kata Raka perlahan, mencari cara untuk mengungkapkan sesuatu yang belum pernah ia tuangkan dalam kata-kata, "bahwa kamu telah membangun semua yang ingin kamu bangun, namun entah bagaimana kamu tetap tiba di tempat yang salah?" Budi tidak langsung menjawab. Ia benar-benar memikirkannya, dengan rasa hormat yang pantas untuk pertanyaan seperti itu. "Pernah sekali," katanya akhirnya. "Ketika anak sulungku ulang tahun dan aku menyadari bahwa aku tidak ingat kapan terakhir kali aku mengajaknya ke taman." Ia berhenti sejenak. "Malam itu aku mengubah 3 hal dalam jadwalku. Tidak pernah aku ubah kembali." Raka menatapnya. "Dan itu cukup?" "Tidak sepenuhnya," jawab Budi dengan jujur, "tapi cukup untuk membuatnya tahu bahwa itu lebih penting dari rapat manapun. Dan itu, seiring waktu, mengubah segalanya." Raka tidak berkata apapun lagi. Budi mengambil dokumen-dokumennya dan pergi. Namun percakapan itu, beberapa kata di ruang rapat yang kosong, menanamkan sesuatu yang tidak bisa Raka abaikan. Apa yang terjadi beberapa hari kemudian tidak direncanakan. Raka tiba di rumah mewah itu menjelang sore dan menemukan situasi yang tidak diantisipasi siapapun. Sari ada di taman dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat di wajahnya. Terlihat kacau, dengan ponsel di tangan dan mata yang berkilat dengan kegelisahan yang ia perjuangkan untuk dibendung. "Ada apa?" tanya Raka langsung. "Rizky," kata Sari, dan suaranya memiliki retakan kecil namun terdengar jelas. "Di sekolah ada masalah." Katanya ia bertengkar dengan anak lain. "Ibu kepala sekolah menelepon aku untuk segera menjemputnya, tapi Dani sedang tidur siang dan Bagas belum pulang dan aku tidak bisa pergi." "Pergi?" kata Raka. Sari menatapnya tanpa mengerti. "Pergi jemput Rizky," ulangnya. "Aku di sini dengan Dani sampai Bagas pulang." Keheningan yang menyusul berlangsung hanya 3 detik. Namun itu adalah keheningan paling berbicara dari semua minggu sebelumnya. Sari menatapnya dengan ekspresi yang mencampur kelegaan, kejutan, dan sesuatu yang mirip emosi yang ditahan karena belum waktunya. "Pak, tidak harus, Sari." Raka memotongnya dengan ketenangan yang tidak memberi ruang untuk berdebat. "Pergi." Ia mengangguk, mengambil tasnya, dan keluar. Raka masuk ke rumah mewah dan duduk di sofa ruang utama yang langsung menghadap lorong menuju kamar-kamar. Rumah itu sunyi. Di luar, taman berayu lembut ditiup angin sore. Ia menunggu. Beberapa menit kemudian ia mendengar suara kecil. Dani muncul di lorong dengan rambut acak-acakan bekas tidur siang dan mata yang masih setengah terpejam. Ia menatap Raka yang duduk di sofa. Menatap ke arah dapur. Lalu menatap Raka kembali. "Di mana ibu?" tanyanya. "Ibu pergi jemput Rizky. Sebentar lagi pulang." Dani memproses informasi itu dengan ketenangannya yang biasa. Kemudian, tanpa basa-basi lebih lanjut, ia berjalan menuju sofa dan duduk di sisi Raka dengan kewajaran seseorang yang melakukannya setiap hari, meski tidak pernah sekalipun melakukannya sebelumnya. Raka tidak bergerak. Keduanya duduk dalam diam memandang ke arah taman. Danilah yang berbicara pertama setelah beberapa saat. "Bapak punya anak?" "Tidak," jawab Raka. "Kenapa?" Pertanyaan itu begitu langsung, begitu tanpa filter, begitu sungguh-sungguh penasaran, sehingga Raka butuh sesaat untuk menemukan apa yang harus dikatakan. "Tidak pernah ada waktunya," jawabnya akhirnya. Dani memikirkan itu. "Ibu bilang waktu tidak datang sendiri, harus dibuat." Raka menatapnya. Anak itu menatap taman dengan ekspresi seseorang yang tidak tahu bahwa ia baru saja mengatakan sesuatu yang akan direnungkan orang lain selama berminggu-minggu. "Ibumu sangat bijak," kata Raka dengan suara yang keluar lebih lembut dari biasanya. "Iya," konfirmasi Dani dengan keyakinan mutlak seseorang yang tidak memiliki keraguan sedikit pun. "Beliau adalah orang paling bijak yang aku kenal." Mereka duduk dalam diam lagi beberapa saat. Di luar,
Seekor burung melintasi taman dari satu ujung ke ujung lainnya. Daun-daun pohon yang dulu Raka perintahkan untuk ditanam bergerak perlahan. "Pak Raka," kata Dani tiba-tiba. "Ya?" "Bapak sendirian karena mau atau karena tidak tahu caranya untuk tidak sendirian?" Jantung Raka berhenti selama 1 detik penuh. Tidak seorang pun, dalam seluruh hidupnya, pernah menanyakan itu. Bukan mitranya, bukan rekan-rekannya, bukan segelintir orang yang pada suatu saat pernah mencoba mendekatinya dan mendapati temboknya terlalu tinggi untuk terus dicoba. Tidak seorang pun. Dan di sana ada anak kecil itu dengan rambut acak-acakan bekas tidur siang, menatapnya dengan mata yang tidak punya niat buruk dan tidak punya kalkulasi. Hanya rasa ingin tahu yang jujur dan hati yang belum belajar bahwa pertanyaan-pertanyaan tertentu tidak boleh ditanyakan. Raka butuh waktu untuk menjawab. Ketika akhirnya menjawab, suaranya keluar berbeda, lebih pelan, lebih nyata. "Tidak tahu," katanya. "Kukira awalnya yang kedua, lalu berubah menjadi yang pertama tanpa aku sadari." Dani mengangguk perlahan, seolah itu masuk akal sepenuhnya. "Kalau begitu masih bisa diperbaiki," katanya. "Karena kalau seseorang belajar cara sendirian, dia juga bisa belajar cara tidak sendirian." Raka tidak menjawab. Namun sesuatu dalam kata-kata itu, yang diucapkan dengan kesederhanaan yang menghancurkan dari anak yang belum mengenal kerumitan yang dibangun orang dewasa di sekeliling hal-hal yang sederhana, bersarang dalam dirinya dengan cara yang tidak punya pertahanan, karena benar. Persis seperti itu. Ketika Sari datang bersama Rizky, ia menemukan Raka dan Dani masih duduk di sofa dalam diam memandang taman. Rizky masuk dengan kepala sedikit tertunduk dan ekspresi yang mencampur rasa malu dengan pemberontakan yang ditahan dari seseorang yang tahu ia salah, namun belum siap mengatakannya sepenuhnya. Sari menatapnya, lalu menatap Raka, lalu menatap keseluruhan pemandangan itu dengan mata yang merekam semuanya dalam 1 detik. "Terima kasih," katanya kepada Raka dengan suara yang jauh lebih dari sekadar kata basa-basi. Raka mengangguk. Rizky mengangkat pandangan dan juga menatapnya. "Bapak tadi jagain Dani?" tanyanya. "Iya." Rizky memproses itu sesaat, lalu, dengan kejujuran tanpa filter yang mendefinisikannya, berkata, "Aku tidak mau bermasalah di sekolah. Yang mulai duluan itu anak lainnya, tapi aku tetap menyesal karena bikin ibu khawatir dan itu tidak baik." "Membuat ibumu khawatir tidak pernah baik," kata Raka dengan ketegasan tenang yang bukan celaan, melainkan sesuatu yang lebih mirip kebenaran yang disampaikan dengan hormat. Rizky menatapnya sesaat, mengangguk. "Tahu," katanya. "Makanya aku menyesal." Malam itu, setelah anak-anak pergi tidur, Sari menemukan Raka di dapur sedang mencoba menyeduh teh yang jelas tidak ia tahu cara melakukannya dengan benar. Airnya terlalu panas dan kantong teh sudah terlalu lama terendam di dalamnya. Ia melihat itu, tidak berkomentar apapun, mengambil cangkir itu dengan lembut, membuang isinya, dan menyeduh teh dengan cara yang benar. Ia mengembalikannya tanpa komentar. Raka menatapnya. "Bagaimana tadi urusannya di sekolah?" "Sudah beres," kata Sari. "Rizky punya banyak energi dan kadang tidak tahu cara mengelolanya, tapi ia punya hati yang baik. Selalu pada akhirnya mengerti." "Aku tahu," kata Raka. "Aku melihatnya malam ini." Sari menatapnya dengan ekspresi yang lembut. "Terima kasih sudah menjaga Dani," katanya. "Itu bukan tanggung jawab Bapak, tapi Bapak tetap melakukannya. Itu berarti banyak." Raka menahan tatapannya sesaat. "Mungkin sudah saatnya aku sedikit memperluas tanggung jawabku," katanya. Dan ia tidak hanya berbicara tentang sore itu. Sari tidak menjawab, namun juga tidak memalingkan pandangannya. Dan dalam keheningan itu, di dapur yang setengah terang itu, sementara di luar malam menyelimuti taman rumah mewah, sesuatu di antara mereka berdua mengendap dengan cara yang tidak disebutkan oleh keduanya, namun dirasakan oleh keduanya dengan sama jelasnya. Tembok itu belum roboh, namun sudah ada retakan. Dan retakan, ketika muncul di tembok yang seseorang bangun di sekeliling hatinya sendiri, tidak bisa ditambal dengan semen, hanya bisa semakin besar. Ada hal-hal yang Raka Pradana tidak pernah perlu pelajari karena uang selalu menyelesaikannya untuknya.
Ia tidak tahu cara menyeduh teh. Ia tidak tahu di laci mana lilin disimpan ketika listrik padam. Ia tidak tahu jam berapa matahari terbit dilihat dari taman rumah mewahnya sendiri, karena ia tidak pernah terjaga untuk melihatnya. Ia telah membangun dunia yang begitu efisien dan otomatis sehingga ia berakhir menjadi orang asing dalam hidupnya sendiri. Dan kebenaran itu, yang selalu ada di sana menunggu seseorang mengatakannya, telah disampaikan kepadanya oleh seorang anak 6 tahun dengan rambut acak-acakan bekas tidur siang. Dan itu tidak melepaskannya. Berminggu-minggu setelah malam teh itu, sesuatu dalam dinamika rumah mewah itu telah berubah dengan cara yang tidak disepakati siapapun, namun semua orang merasakannya. Raka pulang sedikit lebih awal. Tidak selalu, tidak secara dramatis, namun cukup sehingga kadang bertepatan dengan jam anak-anak pulang dari sekolah. Awalnya ia tidak berinteraksi. Ia berpapasan dengan mereka di lorong, mengangguk, lalu melanjutkan ke ruang kerjanya. Namun jaraknya telah berubah. Bukan lagi jarak dingin dari majikan yang mengabaikan, melainkan jarak canggung dari seseorang yang ingin mendekat namun tidak tahu caranya tanpa tampak kikuk. Rizky, yang dalam hidupnya tidak pernah menghormati jarak yang tidak ia mengerti, adalah yang pertama memaksakan kedekatan itu. Suatu sore ia menerobos masuk ke ruang kerja Raka tanpa mengetuk, dengan selembar kertas di tangan dan ekspresi penuh urgensi total. "Pak Raka, aku butuh bantuan Bapak." Raka mengangkat pandangan dari dokumen-dokumennya. "Kamu seharusnya mengetuk sebelum masuk." Rizky mempertimbangkan itu selama 1 detik. "Iya, tapi ini darurat." Ia meletakkan kertas itu di atas meja. Tanpa basa-basi. "Aku dapat tugas tentang perusahaan dan bisnis, dan Bagas bilang Bapak tahu tentang itu lebih dari siapapun yang kami kenal. Bapak bisa jelaskan apa itu investasi?" Raka menatap kertas itu. Itu adalah tugas sekolah dari SMP Cakrawala Baru dengan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang ekonomi untuk anak-anak. Ia menatapnya. Lalu menatap Rizky, yang mengamatinya dengan campuran ketidaksabaran dan harapan yang khas darinya, dan sesuatu dalam dirinya menyerah dengan cara yang begitu wajar sehingga ia bahkan tidak mencatatnya sebagai momen penting. "Duduk," katanya. Rizky duduk di ujung kursi di hadapan meja dengan energi tertahan seseorang yang sedang benar-benar berusaha untuk tetap diam. "Investasi," mulai Raka, "adalah ketika kamu mengambil sesuatu yang kamu punya hari ini dan menggunakannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar besok. Tidak selalu uang, kadang waktu, kadang usaha." Rizky mengerutkan dahi, memproses. "Seperti ketika ibu begadang belajar meski kelelahan?" Raka mengedip. "Ibumu belajar?" "Iya." Rizky mengatakan itu dengan santai total, tanpa menyadari bahwa ia baru saja mengungkapkan sesuatu yang tidak Raka ketahui. "Beliau sedang ambil kursus manajemen, kurasa. Tetap terjaga setelah kami tidur. Kadang kalau aku bangun minta minum, aku lihat ibu masih duduk dengan buku-buku di meja." Raka memproses itu dalam diam. Sari belajar di malam hari. Setelah bekerja seharian di rumah mewah itu, setelah merawat ketiga anaknya, setelah semua orang tidur, ia membuka buku-buku dan terus melangkah maju. "Ya," kata Raka akhirnya dengan suara yang sedikit berbeda. "Persis seperti itu. Yang dilakukan ibumu adalah investasi terbaik yang ada." Rizky tersenyum puas dan menulis sesuatu di kertasnya dengan konsentrasi mendadak yang berlangsung tepat 4 menit sebelum ia mulai mengajukan 3 pertanyaan lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas itu. Raka menjawab semuanya malam itu. Kemudian, Raka mencari Sari dengan pertanyaan langsung. Ia menemukannya di ruang cuci, melipat pakaian dengan ketelitian yang ia curahkan pada setiap tugas. Rizky cerita bahwa ibu sedang belajar, katanya dari pintu. Sari berhenti sesaat, lalu melanjutkan lipatannya. "Tidak mengganggu pekerjaan, Pak. Aku melakukannya setelah semua beres." "Itu bukan yang ingin aku katakan," jawab Raka. Ia menatapnya. "Kursus apa?" Jeda singkat. "Administrasi bisnis. Di Lembaga Pendidikan Maju Bersama." Jeda yang lebih panjang. "Aku tahu mungkin terasa. Bagus," potong Raka dengan ketegasan yang tidak memberi ruang untuk keraguan.
Itu sangat bagus. Sari menatapnya dengan ekspresi yang tidak sepenuhnya ia bisa baca. Bukan kejutan tepatnya, lebih mirip kelegaan seseorang yang menunggu jawaban dan menerima jawaban yang berbeda dari yang ia takutkan. Terima kasih, katanya dengan sederhana. Raka mengangguk dan mundur. Namun malam itu di ruang kerjanya ia tidak bisa berkonsentrasi pada apapun, karena ada sesuatu dalam gambaran itu. Seorang wanita yang bekerja seharian dan belajar di malam hari, yang menanggung kehilangan yang besar namun tetap terus membangun, yang sekaligus membuatnya kagum dan tidak nyaman. Tidak nyaman karena memaksanya melihat dirinya sendiri. Ia punya semua sumber daya, semua waktu, semua infrastruktur yang diperlukan untuk membangun apapun yang ia mau, dan selama bertahun-tahun ia tidak membangun apapun selain uang. Kapan terakhir kali ia belajar sesuatu yang baru? Kapan terakhir kali ia menginginkan sesuatu dengan kedesakan sunyi seperti cara Sari menginginkan masa depannya? Ia tidak menemukan jawabannya, dan ketiadaan jawaban itu lebih mengungkapkan dari apapun yang bisa ia katakan pada dirinya sendiri. Apa yang tidak ada yang duga terjadi pada suatu hari ketika semuanya tampak normal. Raka tiba di rumah mewah itu di tengah sore dan mendapati pintu masuk tanpa respons. Ia memanggil Sari. Tidak ada. Ia menelusuri lantai bawah. Semuanya tertib, namun rumah kosong. Ia pergi ke taman, juga tidak ada siapapun. Kemudian ia mendengar suara-suara yang datang dari balik pagar samping, yang menghadap ke gang servis. Ia mengenali suara Sari, tegang, terkendali. Berbicara dengan seseorang yang tidak ia kenal. Ia mendekat. Di balik pagar ada seorang pria. Gerak-geriknya tidak agresif, namun ada sesuatu dalam posturnya dan ada suaranya yang menyampaikan tekanan yang tidak perlu ditinggikan untuk dirasakan. Aku kesini cuma mau bilang bahwa tenggat waktunya sudah lewat, kata pria itu. Lembaga tidak bisa terus menunggu pembayaran modul. Aku tahu, jawab Sari dengan suara yang teguh, namun yang sudah Raka, yang telah belajar membaca nuansa-nuansanya, kenali sebagai suara yang ia gunakan ketika ia menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia tunjukkan. Aku butuh beberapa hari lagi. Sudah aku bicara dengan koordinatornya. Koordinator yang mengirim aku ke sini, kata pria itu. Kalau kamu tidak lunas sebelum akhir pekan, kamu kehilangan kursusnya. Itu peraturannya. Keheningan. Mengerti? Kata Sari. Terima kasih. Pria itu pergi. Sari diam sejenak dengan tangan di pagar, membelakangi rumah mewah, tanpa tahu bahwa Raka ada beberapa meter di belakangnya. Ketika ia berbalik dan melihatnya, sesuatu melintas di wajahnya yang menghilang hampir seketika, digantikan oleh ekspresi tenang dan fungsional yang merupakan perisainya yang paling terlatih. Pak, katanya, saya tidak dengar Bapak datang. Sari, kata Raka dengan ketenangan yang bukan ketidakpedulian. Berapa? Ia menatapnya. Tidak perlu. Berapa? Ia mengulangi dengan ketenangan yang sama. Keheningan panjang. Sari menunduk sesaat. Ketika ia mengangkat pandangannya kembali, ada sesuatu di matanya yang jarang muncul. Kerentanan nyata, tanpa perisai, tanpa jarak. Ia menyebut angkanya. Itu adalah jumlah yang bagi Raka setara dengan kurang dari kopi yang ia minum di rapat direksi. Namun bagi Sari saat itu adalah perbedaan antara melanjutkan atau kehilangan berbulan-bulan usaha malam harinya. Senin sudah ditransfer, kata Raka. Pak, aku tidak bisa menerima ini. Ini bukan hadiah, katanya dengan ketegasan tenang. Ini kasbon gaji. Potong kapan kamu mau dan sesuka kamu, tapi kamu tidak akan kehilangan kursus itu. Sari menatapnya selama momen yang berlangsung lebih lama dari biasanya. Matanya tidak berkaca-kaca, namun hampir. Sangat hampir. Kenapa Bapak melakukan ini? Tanyanya dengan suara yang tulus dan langsung, tanpa protokol. Raka butuh sesaat untuk menjawab. Karena seseorang yang belajar di malam hari setelah bekerja seharian tidak pantas kehilangan apa yang sudah ia bangun hanya karena batas waktu pembayaran, katanya. Dan karena anak-anaknya pantas melihat bahwa kerja keras ibunya sampai ke suatu tujuan. Sari tidak menjawab,
Namun sesuatu dalam ekspresinya terbuka dengan cara yang belum pernah Raka lihat sebelumnya. Bukan sekadar rasa syukur, melainkan pengakuan dari seseorang yang sudah lama tak terlihat dan tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang yang benar-benar melihatnya. Yang tidak Raka antisipasi adalah reaksi Bagas. Malam itu, ketika ketiga anak sudah mengetahui apa yang terjadi karena Sari menceritakannya dengan kejujuran yang selalu ia miliki bersama anak-anaknya, Bagas mencari Raka di ruang kerjanya, mengetuk pintu, menunggu. "Masuk," kata Raka. Bagas masuk, berdiri di hadapan meja dengan tangan di sisi tubuh dan ekspresi serius yang mencampur kebanggaan dengan sesuatu yang lebih sulit diberi nama. "Aku ingin mengatakan sesuatu." "Silakan." Ibu bekerja sangat keras, selalu begitu. Sejak ayah tidak ada, ibu sendiri yang menyelesaikan semuanya tanpa meminta apapun kepada siapapun. Ia berhenti sejenak. "Bahwa Bapak membantu ibu hari ini berarti banyak, tapi aku ingin Bapak tahu bahwa ibu akan mengembalikannya. Bukan karena harus, tapi karena memang begitulah dirinya." Raka menatapnya dalam diam. "Aku tahu," katanya akhirnya. Bagas mengangguk. Ia hampir berbalik untuk pergi, namun berhenti. "Boleh aku katakan satu hal lagi?" "Ya?" "Bapak berubah," kata Bagas dengan kejernihan langsung yang menjadi ciri khas keluarga ini sejak hari ulang tahun itu. "Aku tidak tahu apakah Bapak menyadarinya, tapi kami menyadarinya." Jeda. "Dan itu baik, baik bahwa Bapak berubah." Raka tidak menjawab. Bagas keluar dan menutup pintu dengan pelan, dan Raka tinggal sendirian di ruang kerjanya. Dalam kesunyian rumah mewah yang sudah tidak terasa sesepi sebelumnya, dengan kata-kata seorang remaja bergema di tempat yang sudah bertahun-tahun tidak menerima apapun. "Bapak berubah." Baik bahwa Bapak berubah. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan kepadanya bahwa berubah itu baik. Sepanjang hidupnya, perubahan selalu identik dengan ketidakstabilan, kelemahan, sesuatu yang tidak boleh dilakukan para pemimpin. Ia telah membangun identitasnya di atas batu konsistensi, keteguhan, kemantapan. Dan sekarang seorang anak muda yang setiap bulan membuat catatan keuangan untuk meringankan beban ibunya sedang mengatakan bahwa berubah tidak hanya baik. Mereka melihatnya, itu penting. Raka menumpukan siku di atas meja dan meletakkan wajahnya di tangan. Ia tidak menangis, namun ia lebih dekat untuk melakukannya daripada gabungan semua tahun sebelumnya. Dan saat itu, dalam kesendirian yang sudah mulai memiliki tekstur yang berbeda, ia mengambil keputusan yang tidak ia rencanakan, tidak ia perhitungkan, yang tidak datang dari analisis rasional manapun, melainkan dari tempat lain, tempat yang sudah berpuluh tahun tertutup. Dan apa yang akan ia lakukan berdasarkan keputusan itu akan selamanya mengubah kehidupan semua orang di rumah itu. Ada pertanyaan yang Raka tidak izinkan dirinya tanyakan dengan lantang, bukan karena ia tidak punya pertanyaan itu, melainkan karena pertanyaan-pertanyaan yang dihindari untuk disebut selalu yang paling berat. Pertanyaan yang muncul dalam kesunyian dini hari, yang menyelinap di antara satu pikiran dan berikutnya, yang ada di sana ketika seseorang mematikan lampu dan tinggal sendirian dengan pikirannya. Apa yang ada di dalam kotak itu? Bukan rasa ingin tahu yang kosong, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih tidak nyaman. Intuisi bahwa kotak lusuh di bawah tempat tidur Sari menyimpan kebenaran yang ia perlukan untuk memahami segalanya. Untuk memahami dirinya, untuk memahami, meski belum ia katakan dengan jelas pada dirinya sendiri, sesuatu tentang dirinya sendiri. Namun Raka Pradana bukan pria yang menyerbu ruang yang bukan miliknya, jadi ia menunggu, dan jawabannya datang sendiri. Seperti biasanya hal-hal penting datang, tanpa pengumuman, di saat yang paling tidak terduga, dengan cara yang paling sederhana. Itu adalah suatu Sabtu pagi. Raka memutuskan untuk tinggal di rumah mewah alih-alih pergi ke kantor, sesuatu yang jarang terjadi. Ia sedang di taman dengan secangkir kopi, duduk di bangku batu di sisi kolam, ketika ia mendengar suara Sari memanggil Dani dari dalam rumah. Beberapa menit kemudian, Dani muncul di taman dengan sesuatu di tangannya. Itu adalah bingkai foto kayu kecil dengan sebuah foto di dalamnya. Ia membawanya dengan kehati-hatian khas anak-anak yang membawa sesuatu yang rapuh yang mereka tahu penting. Ia duduk di rumput beberapa meter dari Raka dan meletakkan bingkai itu di hadapannya dengan kelembutan yang menghentikan jantung. Raka menatap foto itu dari tempatnya berdiri.
Itu adalah gambar seorang pria muda dengan senyum lebar, dengan Sari di sisinya dan bayi di gendongannya. Di samping mereka, dua anak kecil. Semua menatap kamera, semua tertawa. Itu adalah keluarga yang lengkap. Itu adalah keluarga yang seperti itu sebelum segalanya berubah. Dani memandang foto itu dengan ekspresi tenang dan penuh perhatian yang ia curahkan pada semua yang ia amati. Ia menggerakkan satu jari lembut di atas kaca, di atas wajah pria bersenyum lebar itu, dengan kelembutan yang begitu besar sehingga Raka harus memalingkan pandangannya sesaat. "Itu ayah?" tanyanya dengan suara pelan. "Ya," jawab Dani tanpa mengangkat pandangan. "Hari ini adalah hari ibu mengeluarkan foto-foto. Ibu melakukannya sebulan sekali. Kata ibu penting agar kami tidak lupa wajahnya." Raka tidak menjawab. "Aku kadang takut lupa," lanjut Dani dengan kejujuran tenang yang mendefinisikannya. "Makanya aku senang ibu menyimpan foto-fotonya. Untuk ketika ingatannya mulai kabur, foto itu menjernihkannya kembali." Keheningan yang menyusul adalah salah satu yang terasa berat sekaligus hangat. "Banyak fotonya?" tanya Raka. "Banyak," kata Dani. "Semuanya ada di kotak. Ibu sangat menjaganya karena kata ibu itu adalah satu-satunya yang tidak bisa digantikan." Raka merasakan sesuatu turun ke dadanya dengan ketenangan yang tidak ia duga. Kotak itu tidak berisi dokumen-dokumen yang mengkhawatirkan, tidak menyimpan rahasia gelap atau kebenaran yang mengubah apapun yang telah ia bangun dalam benaknya tentang Sari. Kotak itu berisi foto-foto, berisi kenangan seorang pria yang mencintai keluarganya dan pergi terlalu cepat. Berisi wajah-wajah anak-anak itu ketika mereka lebih kecil. Berisi momen-momen yang Sari jaga dengan lebih hati-hati dari benda materi manapun, karena persis seperti yang ia katakan kepada Dani, satu-satunya yang tidak bisa digantikan. Raka memandang taman, pohon-pohon, kolam, dan untuk pertama kalinya sejak ia dewasa ia merasakan malu. Bukan malu karena telah melakukan sesuatu yang salah, melainkan malu yang lebih sunyi dan lebih dalam dari memiliki begitu banyak dan menyia-nyiakannya, dari memenuhi hidupnya dengan hal-hal yang bisa digantikan dan mengosongkannya dari semua yang tidak bisa. Sore itu, sementara anak-anak ada di kamar dan rumah mewah bernapas dengan ketenangan khas hari Sabtu, Raka mengambil keputusan yang telah ia tunda sejak akhir bagian sebelumnya. Ia pergi mencari Sari. Ia menemukannya di dapur seperti biasanya, namun kali ini ia tidak menyela dengan pertanyaan atau komentar. Ia duduk di kursi di samping meja dan menunggu hingga Sari menatapnya. Sari menatapnya. "Aku perlu menceritakan sesuatu kepadamu," kata Raka. Ia meletakkan apa yang sedang ia kerjakan dan berbalik sepenuhnya menghadapnya. Ini adalah pertama kalinya Raka memulai percakapan dengan bobot seperti ini, dengan niat yang begitu jelas untuk mengatakan sesuatu yang nyata. "Beberapa minggu lalu aku mengambil sebuah keputusan," lanjutnya. "Tapi sebelum melaksanakannya aku ingin membicarakannya denganmu karena ini berdampak langsung padamu dan anak-anakmu." Sari tidak berkata apapun. Ia mendengarkan dengan perhatian penuh yang ia curahkan pada hal-hal yang penting. "Aku punya sebuah properti," kata Raka. "Sebuah apartemen di apartemen Menteng Residences, 15 menit dari sini. Sudah lama kosong. Kondisinya baik." Ia berhenti sejenak. "Aku ingin kalian pindah ke sana. Tanpa biaya, selama kalian butuhkan." Keheningan yang menyusul sunyi mutlak. Sari menatapnya selama beberapa detik tanpa berkata apapun. Dalam ekspresinya ada pertempuran yang terlihat antara hal-hal yang bisa Raka baca dan hal-hal yang tidak, antara dorongan untuk menolak dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak ada hubungannya dengan harga diri, melainkan dengan kebutuhan yang nyata. "Pak Pradana," katanya akhirnya dengan suara yang hati-hati. "Aku tidak bisa menerima itu." "Kenapa?" tanya Raka dengan ketenangan yang tulus. "Karena ini terlalu banyak, karena ini tidak benar. Karena," ia mencari kata-kata, "karena aku tidak mau anak-anakku tumbuh dengan percaya bahwa hal-hal diterima tanpa diperoleh." "Kamu sudah mendapatkannya selama bertahun-tahun," kata Raka dengan ketegasan yang bukan argumen, melainkan kebenaran. "Setiap pagi kamu tiba sebelum fajar, setiap malam kamu belajar setelah semua orang tidur, setiap kali kamu mengutamakan anak-anakmu tanpa diminta siapapun."
Ia berhenti sejenak. Ini bukan amal, Sari. Ini adalah pengakuan yang seharusnya diberikan jauh lebih awal. Mata Sari dipenuhi sesuatu yang ia tahan dengan kekuatan yang sudah Raka kenali sebagai tanda terdalamnya. Ada hal lain, kata Raka. Kursus administrasi, aku ingin menanggung semuanya sampai selesai, modul-modul yang tersisa dan sertifikasi akhir. Ia mengangkat tangan sebelum ia bisa berbicara. Ini juga bukan hadiah, ini investasi. Kalau kamu selesai, kalau kamu mau, ada posisi di divisi administrasi grup Pradana yang sudah berbulan-bulan menunggu orang yang tepat. Kamu yang putuskan apakah mau atau tidak, tapi kesempatannya akan ada di sana. Sari menatapnya dengan ekspresi yang belum pernah Raka lihat sebelumnya di wajahnya. Bukan ekspresi asisten rumah tangga di hadapan majikannya. Melainkan ekspresi seseorang yang baru saja menerima sesuatu yang tidak ia duga dan tidak tahu persis cara memegangnya tanpa menjatuhkannya. Kenapa? Tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Kenapa Bapak melakukan semua ini? Raka butuh waktu untuk menjawab, bukan karena tidak tahu jawabannya, melainkan karena mengatakannya dengan lantang berarti melewati sebuah garis yang selama hidupnya selalu ia hindari. Karena Dani benar, katanya akhirnya. Aku sendirian karena tidak tahu caranya untuk tidak sendirian. Dan kalian, tanpa sengaja, mengajarkan sesuatu kepadaku yang tidak bisa diajarkan oleh mitra manapun, penasihat manapun, atau kesuksesan profesional manapun selama berpuluh tahun. Ia berhenti sejenak. Bahwa masih bisa belajar, bahwa masih bisa berubah, bahwa masih ada waktu. Sari menatapnya dalam diam selama momen yang panjang. Dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak Raka duga. Ia duduk, tidak tetap berdiri seperti karyawan yang mendengarkan majikan. Ia duduk di hadapannya di meja yang sama, setara, dan ketika ia berbicara suaranya memiliki tekstur yang berbeda. Tekstur seseorang yang juga akan mengatakan sesuatu yang nyata. Waktu aku pertama kali bekerja di sini, katanya, orang-orang memperingatkan bahwa pemilik rumah ini dingin. Tidak banyak bicara, lebih suka kalau segalanya berjalan tanpa perlu penjelasan. Ia berhenti sejenak. Untuk waktu yang lama aku pikir itu benar, bahwa memang begitulah Bapak dan akan tetap begitu. Raka mendengarkan tanpa memotong. Tapi ada sesuatu yang tidak cocok, lanjut Sari. Seseorang yang benar-benar dingin tidak menanam pohon untuk kota yang tidak akan pernah melihatnya melakukan itu. Tidak berdiri di jendela memandangi anak-anak yang membaca di taman. Ia menatapnya langsung. Bapak tidak pernah dingin, Pak Pradana. Bapak terluka. Dan orang-orang yang terluka kadang belajar terlihat dingin agar tidak semakin sakit. Keheningan yang menyusul adalah yang paling syarat dalam seluruh cerita ini. Raka tidak langsung menjawab. Ketika ia melakukannya, suaranya keluar dari tempat yang sudah bertahun-tahun tidak terbuka. Ibu saya meninggal waktu saya masih sangat kecil, katanya. Ayah saya bekerja tanpa henti dan pekerjaan itu adalah cara beliau untuk tidak ada. Aku tumbuh dengan belajar bahwa perasaan adalah kemewahan yang tidak bisa diizinkan oleh orang-orang produktif. Ia berhenti lama. Aku membangun semua yang aku bangun untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang yang tidak pernah ada untuk melihatnya. Dan ketika aku menyadari itu, sudah terlalu banyak waktu yang berlalu. Itu adalah pertama kalinya Raka Pradana mengatakan hal itu kepada orang lain. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sari tidak menjawab dengan kata-kata. Ia tidak mencoba memecahkan masalah, tidak menghibur, tidak meremehkan. Ia hanya mendengarkan dengan kehadiran penuh yang merupakan cara terdalamnya dalam merawat orang-orang. Dan itu, keheningan yang menemani, jauh lebih kuat dari apapun yang bisa ia katakan. Yang terjadi setelah itu tidak ada yang merencanakan. Rizky, yang punya bakat muncul di saat-saat yang paling tidak terduga, masuk ke dapur untuk mencari air dan menemukan ibunya dan Raka duduk berhadapan dalam diam, dengan suasana yang bahkan ia, dengan segala spontanitasnya, tahu itu berbeda. Ia berdiam di pintu masuk. Menatap satu, menatap yang lain. Kalian baik-baik saja? Tanyanya. Ya, kata Sari. Ya, kata Raka. Rizky mengamati mereka satu detik lagi dengan mata-mata yang melihat lebih banyak dari yang tampak.
Kalian kelihatan seperti orang-orang di film yang baru saja bicara tentang sesuatu yang penting, katanya dengan santai total. Yang diam-diam, tapi diamnya sudah bukan yang tidak enak, melainkan yang bagus. Sari menatapnya dengan ekspresi cinta yang bercampur kekaguman yang hanya ada antara ibu dan anak. Ambil airnya dan kembali ke kamar, katanya lembut. Rizky mengambil gelasnya, berbalik, dan sebelum keluar berhenti di pintu. Pak Raka, katanya tanpa sepenuhnya berbalik. Ya? Aku senang Bapak lebih sering di rumah. Rumah ini terasa beda kalau Bapak ada. Dan ia keluar. Raka dan Sari saling pandang, dan untuk pertama kalinya sejak mereka saling kenal, keduanya tersenyum pada saat yang sama. Bukan senyuman yang besar atau dramatis, melainkan senyuman kecil dan nyata dari dua orang yang baru saja saling mengenali dalam sesuatu yang tidak punya nama yang tepat, namun keduanya rasakan dengan sama jelasnya. Malam itu, sebelum tidur, Raka melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak kecil. Ia pergi ke jendela kamarnya, membukanya, dan berdiri memandang taman dalam diam. Daun-daun pohon bergerak perlahan. Kolam berkilat di bawah cahaya bulan. Dari kamar Art terdengar, samar-samar, suara Sari membalik halaman buku-buku belajarnya. Ia memikirkan ibu tirinya dengan tangan putih berlumur tepung. Ia memikirkan kotak berisi foto-foto yang Sari jaga seolah emas. Ia memikirkan Dani yang menggerakkan jari di atas kaca bingkai foto. Ia memikirkan semua yang telah ia sia-siakan dan semua yang masih bisa ia bangun. Dan kemudian ia memikirkan pusat komunitas akar kuat, nama yang muncul dalam formulir Sari sebagai satu-satunya kontak darurat, yang ia cari beberapa minggu lalu tanpa benar-benar memahami maknanya. Sebuah pusat dukungan untuk keluarga-keluarga dalam situasi rentan, pendampingan psikologi, bantuan hukum, pelatihan keterampilan. Mengapa pusat itu dan bukan seseorang? Mengapa tidak ada siapapun lagi? Keesokan harinya, Raka melakukan sesuatu yang tidak ia rencanakan, namun ia rasakan perlu dengan keyakinan yang tidak memerlukan analisis. Ia pergi ke pusat komunitas akar kuat, sendirian, tanpa Hendra, tanpa agenda sebelumnya. Pusat itu berada di sebuah kawasan yang jauh dari SCBD, di sebuah jalan sempit dengan pohon-pohon tua dan bangunan-bangunan yang sederhana. Itu adalah gedung kecil dengan dinding-dinding yang dicat warna-warna hangat dan taman di pintu masuk dengan tanaman-tanaman yang dirawat seseorang dengan penuh kasih sayang. Di dalamnya ada meja-meja, kursi-kursi, rak-rak berisi bahan-bahan, dan sebuah energi yang Raka kenali seketika karena baru-baru ini ia rasakan di dapurnya sendiri. Energi orang-orang yang saling menopang satu sama lain karena mereka tahu rasanya tidak punya siapapun lagi. Direktur pusat itu bernama Ibu Nuraini. Ia adalah seorang wanita paruhbaya dengan tatapan langsung dan suara yang tenang, yang menyambutnya tanpa protokol dan tanpa penghormatan khusus ketika ia memperkenalkan diri. Aku kenal Sari Wulandari, kata Raka setelah menjelaskan singkat mengapa ia ada di sana. Ia mencantumkan pusat ini sebagai kontak daruratnya. Aku ingin memahami mengapa dan ingin memahami apa yang dilakukan tempat ini. Ibu Nuraini menatapnya sesaat, mengevaluasi sebelum menjawab. Sari datang ke sini tidak lama setelah kehilangan suaminya, katanya. Ia datang dengan 3 anak, tanpa jaringan keluarga yang dekat, tanpa sumber daya, dengan beban untuk melanjutkan hidup sendirian. Ia berhenti sejenak. Pusat ini menemaninya dalam proses itu. Kami memberinya dukungan, panduan hukum untuk urusan-urusan yang mengikuti kecelakaan itu. Dan disinilah ia memutuskan bahwa ia akan belajar, bahwa anak-anaknya akan punya kehidupan yang berbeda. Ia menatapnya langsung. Sari Wulandari adalah salah satu orang paling berani yang pernah melewati pintu ini. Dan aku mengatakannya setelah melihat banyak orang yang berani. Raka mendengarkan semuanya tanpa memotong. Apa yang dibutuhkan pusat ini? Tanyanya ketika Ibu Nuraini selesai. Ia menatapnya dengan ekspresi yang mencampur kejutan dan kehati-hatian yang bijak. Kenapa Bapak bertanya? Karena tempat-tempat yang menopang manusia layak untuk ditopang, kata Raka dengan kesederhanaan yang tidak ada unsur pidato di dalamnya. Dan karena aku datang ke sini dengan sebuah utang yang belum aku tahu cara melunasinya. Ibu Nuraini menatapnya selama momen yang panjang, dan kemudian, untuk pertama kalinya sejak ia masuk,
Ia tersenyum. Ada momen-momen dalam hidup yang tidak diumumkan, tidak datang dengan tanda-tanda atau peringatan. Melainkan terjadi begitu saja di tengah hari Selasa yang biasa atau Sabtu yang tanpa rencana. Dan hanya setelah itu, ketika seseorang melihatnya dari kejauhan, ia memahami bahwa itulah tepat saat segalanya berubah. Saat sebuah kehidupan selesai reta agar bisa tersusun kembali dengan cara yang sepenuhnya baru. Raka Pradana telah mengalami banyak momen penting, namun tidak satu pun seperti yang ia akan segera alami. Semuanya dimulai dengan percakapan yang tidak ia cari. Budi Santoso muncul di kantornya tanpa janji sebelumnya. Sesuatu yang dalam 20 tahun kemitraan belum pernah ia lakukan. Ia menutup pintu, duduk di hadapan meja, dan tanpa basa-basi mengatakan apa yang beberapa mitra sudah berminggu-minggu bisikan. Namun tidak ada yang berani mengatakannya langsung. Ada kekhawatiran, Raka. Apartemen yang diserahkan tanpa kontrak formal, kursus yang dibiayai, 2 rapat yang kamu datangi terlambat, kunjungan ke pusat komunitas. Budi menatapnya dengan keseriusan seseorang yang mengatakan sesuatu yang sulit karena ia peduli. Orang-orang bicara, mereka bilang sesuatu berubah dalam dirimu, bahwa kamu tidak fokus. Raka mendengarkan tanpa memotong. Dan kamu? Tanyanya ketika Budi selesai. Kamu bilang apa? Budi menahan tatapannya sesaat. Aku bilang bahwa terakhir kali aku melihatmu sehadir ini dalam sebuah percakapan adalah lebih dari 10 tahun lalu. Ia berhenti sejenak. Dan bahwa angka-angka grup Pradana tetap sempurna. Jadi kalau kamu berubah, apapun yang berubah itu, tidak merusak apapun. Justru sebaliknya. Raka mengangguk perlahan. Katakan kepada para mitra bahwa grup Pradana lebih baik dari sebelumnya. Katanya dengan ketenangan yang bukan kesombongan, melainkan kepastian. Dan bahwa ada keputusan-keputusan yang seseorang ambil bukan karena paling menguntungkan, melainkan karena benar. Keputusan-keputusan itu pun membangun sesuatu. Budi menatapnya selama 1 detik yang panjang, lalu mengangguk, berdiri, dan sebelum keluar berhenti di pintu. Apapun yang sedang terjadi, katanya, itu cocok untukmu. Dan ia keluar. Sore yang sama, Raka tiba di rumah mewah dan menemukan pemandangan yang tidak ia duga. Di taman, Sari duduk bersama Ibu Nuraini, Direktur Pusat Komunitas Akar Kuat. Kedua wanita itu berbincang dengan keakraban orang-orang yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan memiliki kepercayaan yang dibangun di saat-saat sulit. Di atas meja taman ada kertas-kertas, map-map, apa yang tampak seperti dokumentasi resmi. Sari melihatnya datang dan sesuatu melintas di ekspresinya. Bukan ketidaknyamanan, melainkan sesuatu yang lebih mirip emosi tertahan dari seseorang yang akan segera mengatakan sesuatu penting. Pak Pradana, kata Ibu Nuraini, berdiri dengan ketenangan langsung yang sudah Raka kenali sebagai caranya. Saya datang untuk menyerahkan sesuatu secara langsung. Ia mengulurkan sebuah map. Raka membukanya. Itu adalah denah dan dokumentasi proyek perluasan pusat komunitas Akar Kuat, sebuah ruang kedua yang lebih besar, di kawasan yang lebih jauh lagi di mana kebutuhan lebih besar dan tidak ada jaringan penopang apapun. Proyek itu sudah bertahun-tahun tertunda karena kekurangan dana. Kenapa Ibu membawa ini kepada saya? Tanya Raka. Karena Bapak datang untuk bertanya apa yang kami butuhkan, jawab Ibu Nuraini. Dan karena tempat-tempat yang menopang manusia layak untuk ditopang. Kata-kata Bapak sendiri, Pak Pradana, bukan kata saya. Raka menatap map itu, menatap Ibu Nuraini, menatap Sari yang mengamatinya dalam diam dengan kehadiran penuh yang merupakan caranya berada di momen-momen yang penting. Sudah berapa lama ini menunggu? Tanyanya. Terlalu lama, kata Ibu Nuraini tanpa dramatisasi. Ada keluarga-keluarga yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Raka menutup map itu. Dananya ada, katanya. Ibu Nuraini tidak langsung menjawab. Ia menatapnya dengan ekspresi yang mencampur kelegaan dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mirip rasa syukur yang dirasakan ketika sebuah perjuangan panjang akhirnya menemukan jawaban. Terima kasih, katanya dengan suara yang lebih bernilai dari pidato manapun. Yang tidak ada yang ketahui adalah bahwa Sari telah mempersiapkan sesuatu. Malam itu, setelah Ibu Nuraini pergi dan anak-anak menyelesaikan makan malam,
Sari meminta Raka untuk tinggal sebentar di ruang makan. Ia menurut tanpa bertanya, dengan kesediaan baru yang telah menggantikan kekakuan sebelumnya. Bagas, Rizky, dan Dani muncul dari dapur dengan ekspresi yang mengkhianati sebuah rahasia bersama. Rizky membawa sesuatu yang dibungkus kertas warna-warni dengan pita yang bengkok yang jelas ia buat sendiri. Bagas membawa sebuah amplop. Dani membawa dengan kedua tangannya yang kecil, dengan kehati-hatiannya yang biasa, sebuah cangkir kopi. Raka menatap mereka tanpa sepenuhnya mengerti. Ini bukan ulang tahun Bapak, kata Rizky langsung, karena Rizky selalu mengklarifikasi apa yang orang lain biarkan tersirat. Tapi ibu bilang momen-momen penting tidak harus menunggu tanggal tertentu. Raka menatap Sari. Ia membalas tatapannya dengan senyuman setengah yang sudah Raka pelajari untuk dibaca sebagai cara paling jujurnya untuk merasa bahagia. Buka amplopnya dulu, kata Bagas, mengulurkannya dengan formalitas yang padanya selalu mengharukan. Raka membukanya perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas terlipat, ia membukanya. Itu adalah sertifikat yang dicetak dari Lembaga Pendidikan Maju Bersama atas nama Sari Wulandari, yang mengakreditasi kelulusan berhasil dari modul pertama administrasi bisnis dengan nilai tertinggi di kelompoknya. Raka mengangkat pandangan. Aku lulus tahap pertama, kata Sari dengan suara yang tenang namun tidak perlu keras untuk punya bobot. Dengan predikat istimewa. Dengan nilai tertinggi, tambah Rizky, karena detail-detail penting tidak boleh dibiarkan tidak terucap. Raka menatap sertifikat itu, lalu menatap Sari, dan sesuatu dalam ekspresinya bergerak dengan cara yang tidak lagi ia coba kendalikan atau sembunyikan. Selamat, katanya dengan suara yang keluar berbeda dari semua kali sebelumnya. Lebih lembut, lebih nyata, tanpa jarak. Sari mengangguk. Kemudian Dani melangkah maju dengan cangkir kopinya dengan konsentrasi mutlak seseorang yang membawa sesuatu yang rapuh dan tidak boleh salah. Dan ia menyerahkannya kepada Raka dengan keseriusan seremonial yang memunculkan senyuman yang tidak bisa dihindari. Aku yang buat, kata Dani. Ibu mengajarkan aku caranya, buat kalau suatu hari nanti aku perlu tahu. Raka mengambil cangkirnya, meneguk satu tegukan. Secara objektif, itu adalah kopi terkuat dan termanis sekaligus yang pernah ia minum dalam hidupnya. Enak sekali. Dani merasa puas, menutup kasusnya, dan pergi duduk dengan ketenangan yang sama seperti ia melakukan segalanya. Rizky lah yang, dengan instingnya yang sempurna untuk momen yang tepat, mengambil bungkusan itu dan meletakkannya di atas meja di hadapan Raka. Ini dari kami bertiga, katanya, dan dari ibu. Meski ibu bilang itu cuma dari kami, tapi menurutku dari ibu juga. Raka membuka kertas pembungkusnya dengan hati-hati. Di dalamnya ada bingkai foto kayu, sederhana namun rapi, dengan sebuah foto di dalamnya. Itu adalah foto yang tidak ia ingat pernah ada. Bagas yang mengambilnya beberapa minggu lalu, tanpa ada yang menyadari. Itu adalah gambar taman di sore hari dengan cahaya keemasan yang jam itu berikan pada segalanya. Di dalamnya tampak Raka duduk di bangku batu di sisi kolam dengan Dani di sisinya. Keduanya memandang ke arah pohon-pohon. Mereka tidak memandang kamera, tidak berpose. Mereka hanya ada di sana bersama dalam keheningan yang sudah tidak ada canggungnya sama sekali. Raka menatap foto itu selama momen yang berlangsung lebih lama dari biasanya, karena ada sesuatu dalam gambar itu yang tidak pernah ia lihat dari dirinya sendiri. Bukan pengusahanya, bukan pemilik rumah mewahnya, bukan pria sendirian di depan jendela besar kantornya di tengah malam di hari ulang tahunnya, melainkan seorang pria yang hadir, seorang pria yang sungguh-sungguh berada di tempat ia berada. Bapak suka? Tanya Dani dengan kegelisahan tenangnya yang selalu waspada. Suka? Kata Raka dengan suara yang tidak sepenuhnya ia kenali sebagai miliknya. Bapak sangat suka. Berminggu-minggu kemudian, apartemen di apartemen Menteng Residences dipersiapkan dengan penuh perhatian. Sari memilih setiap detail dengan ketelitian yang ia curahkan pada segalanya. Anak-anak melukis sebuah gambar untuk digantung di pintu masuk, masing-masing satu bagian tanpa menyepakati warnanya dan menghasilkan sesuatu yang kacau dan sempurna sekaligus. Hari mereka pindah, Rizky menjelajahi setiap ruangan sambil menghitung meternya seolah sedang melakukan inspeksi resmi. Bagas mengukur jarak ke sekolah dan mengonfirmasi bahwa mereka bisa berjalan kaki.
Dani masuk ke kamar yang akan menjadi miliknya, memandanginya dalam diam selama momen yang panjang, lalu berkata dengan kesederhanaannya yang lembut, "Di sini kita akan baik-baik saja." 3 kata, pernyataan terpenting yang pernah dibuat di apartemen itu. Sari mengamati mereka dari pintu masuk dengan ekspresi yang merupakan cinta dan ketangguhan dan rasa syukur dan sesuatu lagi yang tidak punya nama yang sederhana, namun dirasakan di seluruh tubuh. Raka tidak ada di apartemen itu hari itu, namun ia meninggalkan sesuatu di atas meja dapur, sebuah amplop dengan catatan yang ditulis tangan, sesuatu yang baginya adalah gestur yang belum pernah ada sebelumnya. Karena Raka Pradana tidak pernah menulis tangan, ia selalu mendiktekan, selalu mendelegasikan, selalu menjaga jarak efisien dari hal-hal yang formal. Sari membuka amplop itu ketika anak-anak sudah menjelajahi kamar-kamar mereka. Catatan itu berbunyi, "Sari, rumah ini bukan gestur kekuasaan atau rasa kasihan. Ini adalah pengakuan atas sesuatu yang seharusnya aku lihat jauh lebih awal. Kamu mengajariku tanpa sengaja bahwa membangun seorang diri hanyalah mendirikan dinding. Membangun dengan sesungguhnya adalah mengangkat manusia. Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih atas anak-anakmu. Terima kasih atas kue itu." Sari membaca catatan itu 2 kali, lalu melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya. Bukan di sembarang tempat. Ia menyimpannya di kotak itu, kotak yang sama yang lusuh yang menyimpan foto-foto suaminya, kenangan-kenangan yang tidak bisa digantikan, bukti bahwa keluarganya pernah ada lengkap dan bahagia sebelum segalanya berubah. Dan sekarang, bersama semua itu, ia menyimpan juga catatan ini, karena ada sesuatu dalam kata-kata itu yang termasuk di tempat yang sama dengan foto-foto tersebut, di tempat hal-hal yang tidak bisa digantikan. Beberapa bulan kemudian, di pusat komunitas Akar Kuat diresmikan ruang kedua. Itu adalah gedung yang terang dengan ruang kelas yang luas, ruang pendampingan untuk anak-anak, dan taman dalam di mana seseorang sudah menanam pohon-pohon muda yang akan membutuhkan bertahun-tahun untuk memberi keteduhan. Namun seseorang memutuskan untuk menanamnya bagaimanapun juga, karena masa depan layak untuk diantisipasi oleh seseorang. Ibu Nuraini memberikan sambutan yang singkat dan jujur seperti dirinya. Raka berada di antara penonton, bukan di podium. Ia secara khusus meminta untuk tidak disebutkan namanya. Ia datang bersama Sari dan ketiga anak itu, yang menempati 4 kursi di baris kedua dengan kewajaran orang-orang yang memang termasuk di sana. Rizky mulai bosan setelah 10 menit sambutan dan membisikkan sesuatu ke telinga Raka yang membuatnya menahan senyuman dengan usaha yang terlihat. Bagas, yang memperhatikan itu, menatap Raka dengan ekspresi serius dan hangat yang merupakan versinya dari kebahagiaan. Dani memandangi taman dalam dengan mata setengah terpejam, menyimpan segalanya seperti biasa. Dan Sari, duduk di sisi Raka dengan sertifikat modul kedua yang sudah lulus kini terbingkai di dinding rumah barunya, memandang panggung dengan ekspresi seseorang yang mengenali hasil dari bertahun-tahun tidak menyerah. Ketika acara selesai dan orang-orang mulai berpencar, Dani mengambil tangan Raka dengan kewajaran yang sama seperti ia melakukan segalanya, tanpa meminta izin, tanpa mengumumkan, hanya karena baginya itu terasa benar. Raka tidak melepasnya, dan mereka berjalan seperti itu menuju taman dalam, di mana pohon-pohon muda belum memberi keteduhan, namun sudah menjanjikan semua yang dengan waktu mereka akan menjadi. Ada sebuah kebenaran yang hidup selalu mengajarkan terlambat, ketika sudah terlalu mahal untuk dipelajari, bahwa kesuksesan terbesar bukan ada pada apa yang seseorang bangun untuk dirinya sendiri, melainkan pada apa yang ia bangun agar orang lain bisa bangkit. Raka Pradana mempelajarinya dengan cara yang paling tidak terduga, dari seorang asisten rumah tangga yang belajar di dini hari, dari seorang anak yang menyimpan kenangan seperti gajah, dari seorang lain yang bertanya tanpa filter apa yang semua orang takutkan untuk ditanyakan, dan dari yang sulung yang membuat catatan keuangan untuk meringankan kelelahan ibunya. Ia mempelajarinya dari orang-orang yang hampir tidak punya apapun secara materi namun memiliki, tanpa terkecuali, tepat semua yang penting. Dan yang paling luar biasa bukan bahwa mereka mengubahnya. Yang paling luar biasa adalah bahwa ia membiarkan dirinya diubah. Karena itulah tindakan keberanian sejati yang tidak ada yang menepuk tanganinya, namun yang mengubah segalanya, bukan membangun tembok yang lebih tinggi, melainkan punya keberanian untuk membiarkan seseorang menembusnya.